Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen di Media Sosial X atau Twitter menggunakan ekspansi fitur fast text dengan model CNN terhadap pergerakan saham Bank Sentral Asia atau BCA. Yang pertama saya akan memasuki ke bagian latar belakang. Jadi latar belakang ini di pasar saham saat ini, pendapat positif dan negatif adalah indikator penting untuk pergerakan harga saham. Pada saat yang sama, pertumbuhan internet dan media sosial ini memungkinkan pengguna media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagi pendapat mereka tentang pergerakan harga pasar saham. Jadi dengan judul yang tadi saya membuat perumusan masalah yang dimana yang pertama itu bagaimana model klasifikasi convolutional neural network atau CNN dapat diterapkan untuk menganalisis perasaan pemegang saham BCA atau singkatnya BBCA di media sosial X atau Twitter melalui fitur ekspansi dengan fast text. Lalu yang kedua, perumusan masalah yang kedua adalah untuk menganalisis perasaan pemegang saham BCA di media sosial X. Bagaimana kinerja model klasifikasi menggunakan fitur ekspansi dengan fast text. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan fitur ekspansi dengan fast text, menerapkan model klasifikasi CNN untuk menganalisis perasaan saham BBCA di media sosial X. Lalu ya tujuannya yang kedua itu untuk menganalisis perasaan pemegang saham BBCA di media sosial X. Kita tahu kinerja dan akurasi model klasifikasi CNN menggunakan fitur ekspansi dengan fast text. Lalu di sini ada metode penelitian yang pertama itu fast text. Fast text ini ya kenapa saya memilih fast text? Karena fast text itu efisien dalam representasi dan klasifikasi teks. Karena fast text itu adalah alat yang sangat cepat dan efisien untuk representasi kata dan kalimat. Algoritma ini mampu menghasilkan embedding kata dengan cepat dan menggunakan representasi ini untuk klasifikasi teks dengan performa yang baik, bahkan pada data yang besar. Selanjutnya, fokus pada struktur internal kata. Tidak seperti metode lainnya yang hanya memperhatikan kata secara keseluruhan, fast text juga mempertimbangkan subkata atau n-gram. Hal ini memungkinkan fast text untuk menangani variasi morfologis dan kata-kata baru yang tidak tidak ada dalam kosakata pelatihan, meningkatkan akurasi model terutama pada bahasa dengan struktur yang kompleks. Selanjutnya, kenapa saya memilih fast text? Karena digunakan untuk ekspansi fitur. Fast text ini dapat digunakan memperkaya representasi fitur dalam tugas-tugas pemrosesan bahasa alami lainnya. Misalnya, embedding yang dihasilkan oleh fast text dapat digunakan sebagai input tambahan untuk model lain, meningkatkan kualitas representasi teks dan performa model secara keseluruhan. Selanjutnya, metode yang saya gunakan itu adalah CNN. Awalnya ini digunakan dalam penglihatan komputer dan pengenalan suara. CNN itu awalnya dirancang untuk menangani data dua dimensi, yang dimana ada seperti gambar. Keberhasilan CNN dalam pengenalan pola pada gambar dan suara menunjukkan kekuatan arsitektur ini dalam mendeteksi fitur spasial dan temporal yang kompleks. Lalu efektif dalam pemrosesan data teks. Meskipun CNN populer dalam pengolahan gambar, arsitektur ini juga telah terbukti efektif dalam pemrosesan teks. CNN dapat mengenali pola dalam urutan teks seperti frasa atau n-gram yang penting untuk tugas-tugas seperti klasifikasi teks dan analisis sentimen. Selanjutnya, bisa mengenali dan mendeteksi objek. CNN sangat baik dalam mengenali dan mendeteksi objek pada gambar
yang bisa diadaptasi untuk mendeteksi fitur penting dalam teks. Misalnya, CNN dapat menemukan hubungan antar kata atau frasa yang relevan dalam konteks tertentu, membantu dalam pemahaman teks yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, metode penelitian yang saya gunakan yaitu TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Kenapa saya memilih TF-IDF? Karena yang pertama itu penekanan pada kata-kata penting. TF-IDF ini menekankan pada kata-kata yang penting dalam suatu dokumen dengan memberikan bobot lebih tinggi pemrosesan data teks karena membantu menonjolkan kata-kata kunci yang relevan. Lalu TF-IDF ini mengurangi pengaruh kata-kata umum dengan mengurangi bobot kata-kata yang sering muncul di banyak komen. TF-IDF memastikan bahwa kata-kata umum yang kurang informatif tidak mendominasi analisis. Ini membuat model lebih fokus pada kata-kata yang benar-benar informatif dan penting dalam konteks tertentu. Selanjutnya, TF-IDF ini mempunyai penerapan yang luas. TF-IDF itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin pencari, klasifikasi teks, dan analisis sentimen. Keunggulan ini menunjukkan fleksibilitas dan keandalannya berbagai domain pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi. Berikut perancangan sistem atau flowchartnya. Yang pertama, kita start dari crawling data, yang dimana crawling data itu proses mengekstrak informasi dari sumber data dalam persiapan untuk digunakan dalam kumpulan data. Dalam penelitian ini, informasi itu akan berasal dari tweet yang diposting ke domain Twitter atau X dan terkait dengan pemilu mendatang pada tahun 2024. Di sini bahasa pemrograman Python dan perpustakaan digunakan untuk memindai data. Informasi yang akan diperoleh disimpan langsung ke file CSV, format CSV atau separated values. Selanjutnya, setelah crawling data, yang dilakukan adalah labeling data. Setelah data yang telah dikumpulkan melalui crawling data, langkah selanjutnya itu menandai atau label. Label ini dilakukan secara manual. Harapannya itu adalah bahwa dengan menetapkan label ke data akan lebih mudah untuk dikategorikan. Label data dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, setelah di label, saya memasuki ke proses pre-processing data, yang dimana itu untuk menghilangkan tweet dari data yang tidak perlu. Serangkaian langkah pre-processing diperlukan. Tujuan dari tahap pre-processing ini adalah untuk membuat data bersih dan berkualitas tinggi. Pembersihan data dilakukan untuk meningkatkan kualitas data saat digunakan untuk model analisis sentimen. Selanjutnya adalah ekstraksi menggunakan TF-IDF. Menetapkan bobot untuk setiap kata yang mencerminkan signifikannya dalam dokumen tertentu. Kata-kata yang sering muncul dalam tweet dan jarang muncul di seluruh tweetnya diberikan bobot yang lebih tinggi. Langkah ini mengubah tweet menjadi fitur numerik. Selanjutnya, pengekstraksi using fast text, yang dimana menambah vektor fitur yang dihasilkan oleh TF-IDF dengan informasi subkata. Jadi dengan menguraikan kata-kata yang menjadi karakter n-gram, fast text ini menangkap hubungan fast text menangkap hubungan semantik antara kata-kata yang mungkin tidak memiliki bentuk akar yang identik. Proses ini memperkaya representasi fitur pada tweet. Lalu setelah diekstraksi menggunakan fast text, data itu akan di-split menjadi 2, yang dimana ada data test dan data trend. Lalu
kita membuat build model CNN-nya, ya, yang dimana komputerisasi dataset besar dan teknik untuk lebih memahami hubungan semua berkontribusi pada kemampuan CNN untuk menggambarkan dan mendeteksi tweetnya. Lalu ada klasifikasi model CNN atau build a model CNN. Jadi jadi pada klasifikasi model ini akan dilanjutkan ke prediksi sentimen, yang dimana sebelumnya juga dibagi dua pada data test dan data train, dan hasilnya itu adalah prediksi sentimennya. Jadi untuk mengklasifikasikan tweet baru, model pengambilan vektor fitur dokumen sebagai input dan menghasilkan distribusi probabilitas di seluruh kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Kategori dengan skor probabilitas tertinggi ditetapkan ke dokumen, yang dimana dokumen itu yang di CSV tadi. Selanjutnya performance measurement atau bisa dibilang pengukuran kinerja atau hasilnya, yang dimana kemanjuran sistem itu diukur menggunakan metrik kinerja yang sesuai seperti akurasi, presisi, perolehan kembali dan skornya, atau skornya itu bisa dibilang F1, dan di situ saya sudah menerapkan rumusnya di file proposal saya. Metrik ini mengevaluasi kemampuan model untuk mengklasifikasikan dokumen secara akurat. Jadi sebagai kesimpulannya, kita telah melihat berbagai metode penelitian dalam analisis teks, masing-masing dengan keunggulan uniknya. FastText menawarkan efisiensi dalam representasi dan klasifikasi teks. CNN unggul dengan mengenali pola kompleks, dan TF-IDF itu efektif dalam menekan kata-kata penting dan mengurangi pengaruh kata-kata umum. Dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, kita dapat mencapai analisis teks yang lebih akurat dan lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.